Vous accompagner dans cette mission, toi et Antoine. Ouais, j'ai parlé avec Antoine parce qu'il était... Di mana darah keturunan Indonesia Mbappe berasal dari keluarga sang ayah. Nenek Mbappe merupakan asli 100% asli Indonesia dan bertempat tinggal di Surabaya. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex-kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru Timnas Indonesia di bawah komando John Hartman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hartman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hartman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hartman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia, serta sepak bola internasional. Lanjutnya, mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. Di tengah radar Hartman yang menyisir talenta diaspora Eropa, muncul opsi menarik dari kompetisi domestik. Nama Taisei Marakawa mencuat sebagai kandidat potensial yang bisa menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia. Wacana penambahan amunisi bagi Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi kembali menjadi sorotan di era kepelatihan John Hartman. Salah satu nama yang mulai ramai dibicarakan adalah sosok striker muda berdarah Indonesia yang kini berkembang di Eropa bersama klub Belgia KRC Genk. Pemain tersebut adalah Robin Mirosila, talenta usia 19 tahun yang tengah membangun reputasi di kompetisi level tinggi. Kehadirannya menjadi menarik karena selain memiliki pengalaman bermain di Eropa, ia juga disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Penyerang muda ini tampil cukup menjanjikan bersama Genk. Klubnya bahkan memberikan kontrak jangka panjang hingga 30 Juni 2030 sebagai bukti kepercayaan terhadap potensinya. Pada usia yang relatif muda, ia sudah mampu menembus tim utama dan mencatatkan 12 penampilan di Liga Belgia, disertai kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tak berhenti di level domestik, ia juga pernah merasakan atmosfer kompetisi antar klub Eropa. Mirosila mencatat 2 penampilan di Liga Eropa dengan total waktu bermain 34 menit. Pengalaman tersebut menjadi indikator kualitas sekaligus mental bertandingnya di panggung internasional. Situasi ini membuat namanya dianggap layak dipertimbangkan sebagai opsi naturalisasi Timnas Indonesia menjelang agenda FIFA Series 2026. Statusnya masih memenuhi syarat karena belum pernah membela tim nasional senior Belgia, meski ia telah tampil di berbagai kelompok usia, mulai dari U16 hingga U19. Dari sisi latar belakang keluarga, darah Indonesia disebut berasal dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta, sementara ayahnya berasal dari Genk, Belgia. Kombinasi ini membuka peluang administratif apabila proses naturalisasi benar-benar ditempuh di masa depan. Jika melihat dari perspektif teknis, ada sejumlah keuntungan yang bisa didapat jika pemain seperti Mirosila bergabung dengan skuad Garuda. Salah satunya adalah nilai jangka panjang. Usianya yang masih muda memberi ruang pengembangan sebagai investasi tim nasional dalam beberapa siklus kompetisi. Pemain transfer itu menyangkut uang, menyangkut duit. Yang bayar pemain siapa? I mean, it's you want to play against the best players, and you could see after 1 minute. Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Bek sayap yang berkarir di kasta kedua Liga Belanda ini sempat mendapat pertanyaan apakah dirinya bisa bermain untuk Timnas Indonesia.
Pasalnya, pemain yang berposisi mirip dengan Calvin Verdong ini punya nama yang menjadi ciri khas orang-orang keturunan Maluku meski dia kini tinggal di Belanda. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia kembali menyeruak ke publik menyusul kedatangan pelatih baru John Hartman jelang FIFA Series bulan Maret. Setelah peresmiannya, John Hartman bahkan secara terang-terangan menyebut kalau dirinya akan ke Eropa untuk memantau beberapa diaspora. Di sana, John Hartman menjelaskan jika dia ingin mengamati para pemain diaspora yang memiliki kecerdasan taktikal hingga kenyang pengalaman internasional. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia dan sepak bola internasional. Jadi, saya akan terus merekrut pemain yang memiliki karir bagus, tegasnya. Oleh karenanya, belum lama ini John Hartman berangkat ke Eropa. Di sana, ia menemui sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Dean James, Kevin Dix, dan Jay Itzes. Walau begitu, bukan tidak mungkin jika dalam agendanya ke Eropa, John Hartman juga menemui diaspora yang belum berkesempatan bela timnas Indonesia. Apalagi, Direktur Teknik Alexander Zwiers juga telah menyiapkan database mengenai para pemain diaspora di Eropa yang bisa gabung ke skuad Merah Putih. Tak sedikit nama yang telah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan punya statistik yang luar biasa mentereng di Eropa. Dari semua itu, ada satu bek kasta kedua Liga Belanda yang tampaknya luput dari sorotan. Padahal namanya sangatlah mencerminkan keturunan Indonesia. Adalah Jairo Tehubijuluh, bek sayap milik klub Belanda MVV Maastricht. Sang pemain diketahui punya garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya asal Pulau Saparua. Lahir tanggal 26 Mei 2005, Jairo Tehubijuluh berposisi sebagai sayap kiri, seperti halnya Calvin Verdong di timnas Indonesia. Namun kelebihannya, ia juga bisa main sebagai bek tengah. Sejak kecil, bek sayap berpostur 180 cm tersebut telah bergabung dengan Akademi MVV Maastricht. Ia promosi ke tim U18 pada musim 2021-2022. 2 tahun berikutnya, Jairo Tehubijuluh tampil bagus tim U21 dan puncaknya terjadi pada Oktober 2024. Ketika itu, ia debut untuk tim senior MVV Maastricht. Dalam laga debutnya, Jairo Tehubijuluh langsung memberikan assist. Sejak saat itu, ia langsung menyegel tempat inti dengan bermain dalam 13 pertandingan. Punya kelebihan sebagai pemain berkaki kidal, gaya permainan Jairo Tehubijuluh juga dipadukan dengan ketahanan fisik hingga ketetapan teknis ala Eropa. Ia juga dikenal sebagai bek sayap yang menawarkan stabilitas pertahanan sekaligus daya serang, membuatnya menjadi pemain dengan atribut terlengkap di Belanda. Namun sayang, kiprahnya kurang begitu dikenal bahkan di supporter timnas Indonesia sekalipun. Aksinya pada musim ini bersama MVV Maastricht pun agak terhambat. Ini karena Jairo Tehubijuluh mengalami cedera sehingga penampilannya di musim ini terhenti pada 10 kali pertandingan dengan catatan 1 assist. Menarik ditunggu, apakah John Hartman akan mempertimbangkan Jairo Tehubijuluh sebagai pemain naturalisasi selanjutnya bagi timnas Indonesia. Jairo Tehubijuluh sepanjang kariernya belum pernah bermain untuk negaranya yakni Belanda, baik di level junior atau senior sekalipun. 2 berlian gacor eligible dinaturalisasi timnas Indonesia bentrok di 16 besar ACL2. 1 pernah digilas Persib Bandung, John Hartman cek. Ajang ACL2 babak 16 besar menyajikan pertarungan 2 pemain yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia, di mana dalam laga Bangkok United kontra MacArthur FC di babak 16 besar ACL2, 2 pemain keturunan yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saling bentrok. 2 pemain keturunan yang eligible dinaturalisasi timnas Indonesia yang saling bentrok di laga Bangkok United dan MacArthur FC, yakni Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery. Dalam laga itu, Ilyas Al-Hafd bersama Bangkok United sukses bungkam Luke Vickery Chess di MacArthur FC dengan skor 2-0. Pemain yang santer masuk list bidikan naturalisasi timnas Indonesia era Sintayong berhasil catatkan namanya di papan skor pada menit ke-37. Sebelum akhirnya digantikan oleh Arthur di menit ke-65. Sementara Luke Vickery turun dari bangku pertandingan MacArthur FC. Luke Vickery masuk di menit ke-60 untuk menggantikan winger kiri MacArthur FC Grazan. Meski begitu, Ilyas Al-Hafd dan Luke Vickery tampil mengesankan bersama Bangkok United dan MacArthur FC di ACL2. Ilyas Al-Hafd catatkan 3 gol dari 6 pertandingan untuk Bangkok United. Tapi sayangnya, penampilan apik Bangkok United dan Ilyas Al-Hafd sempat dipecundangi Persib Bandung di babak penyisihan grup di kandang sendiri.
Sementara itu, Luke Fikri sukses bukukan 2 gol dan 2 assist dari 5 pertandingan. Performa apik keduanya tentu saja bisa jadi pertimbangan John Hartman untuk bisa dinaturalisasi timnas Indonesia. Keduanya bisa jadi opsi mentereng bagi John Hartman untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2025-2026. 3 pelatih lokal telah resmi ditunjuk mendampingi John Hartman dalam tugasnya menangani timnas Indonesia. 2 nama terbaru pelatih lokal sudah diungkap oleh Ketua Badan Tim Nasional. Keduanya yakni Nova Arianto dan Sofi Imam Faizal. Sementara yang senior ini, ya Nova Arianto. Mungkin nanti Coach Sofi Imam Faizal juga akan kami libatkan. Kami lagi melihat beberapa sosok yang tepat, kata Sumarji Rabu 11 Februari. Sebelum itu, Kepala Analis Persejajah Zikri Lazuardi sudah lebih dulu menjadi pendamping Hartman. Zikri bahkan telah menemani Hartman saat hadir menyaksikan pertandingan Persib Bandung vs Malut United 6 Februari. Hal ini berarti sudah ada 4 pendamping Hartman di timnas Indonesia. Satu nama lain adalah tangan kanan Hartman yang sudah bekerja sama dalam waktu lama, yakni Cesar Meilan. Kolaborasi erat Meilan dan Hartman telah menghasilkan prestasi bersejarah, termasuk medali emas Olimpiade Tokyo 2021 bersama timnas putri Kanada, 2 medali perunggu Olimpiade, dan membawa timnas pria Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian panjang selama dekade-dekade. Terkait nama-nama pelatih lokal lainnya yang sedang dijajaki PSSI, Sumarji enggan berterus terang. Jika nantinya sudah terang, Sumarji baru akan membocorkannya. Kemungkinan besar nama-nama yang akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia ini akan diumumkan sebelum FIFA Series 2026 pada akhir Maret nanti. Ini benar-benar di luar dugaan. 2 pemain naturalisasi baru timnas Indonesia siap tampil di FIFA Series. John Hartman datangkan pemain Eropa ke Indonesia. Siapakah dia? Tonton sampai habis ya. Anggota Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite PSSI, Arya Sinulinga, menjawab soal kemungkinan perekrutan pemain naturalisasi baru dari Eropa buruan John Hartman. John Hartman sudah berkunjung ke Eropa melihat aksi-aksi pemain timnas Indonesia jelang agenda skuad merah putih dalam FIFA Series. Pada awal perkenalan sebagai pelatih timnas Indonesia, Hartman sempat menyebutkan rencana mencari pemain baru untuk dinaturalisasi. Apakah Hartman sudah membawa pemain baru yang akan dinaturalisasi dari kunjungan ke Eropa pada awal 2026? Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada pemain naturalisasi baru. Apalagi kan ini terlalu dekat ya dengan pertandingan timnas Indonesia. Bulan Maret, sekarang udah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi lah, kata Arya. Pasti yang ada dulu, dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik yang bagaimana, gitu kan? Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu. Disesuaikan dengan skema permainan dia. Ucapnya di Jakarta, Senin 9 Februari. Struktur tim kepelatihan timnas Indonesia di bawah komando John Hartman mulai tersusun. Sejumlah pelatih lokal mendapat kepercayaan untuk mendampingi arsitek asal Inggris tersebut dalam agenda terdekat. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan mengemban peran sebagai asisten sementara. Pelatih timnas U20 itu dipercaya menjadi tangan kanan Hartman dalam fase awal kepemimpinannya. Selain Nova, nama Sofi Imam Faizal juga masuk dalam jajaran staf pelatih. Selama ini Sofi dikenal sebagai sosok penting di kelompok usia muda dan telah bekerja bersama Nova di timnas U20 sejak akhir tahun lalu. Pengalaman Sofi tidak diragukan, ia pernah menangani aspek fisik timnas Indonesia di berbagai level, mulai dari U17, U20, U23, hingga tim senior. Dengan masuknya Nova dan Sofi, Hartman kini didukung 3 asisten lokal. Sebelumnya, timnas Indonesia juga merekrut Zikri Lazuardi yang dikenal sebagai Kepala Analisis Persija Jakarta. Untuk sementara, Nova, mungkin nanti Coach Sofi juga akan kami libatkan, ujarnya. Kami sedang melihat beberapa sosok yang tepat, ucap pria yang juga anggota Komite Eksekutif PSSI tersebut. Langkah ini bukan keputusan mendadak. Sejak awal negosiasi, PSSI melalui BTN telah menyepakati pentingnya keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Hartman. John Hartman sendiri dijadwalkan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026 Maret mendatang. Turnamen tersebut juga akan diikuti Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis. Komitmen untuk mengakomodasi pelatih lokal menjadi bagian dari kesepakatan awal antara kedua belah pihak.
Saya juga sudah sampaikan ke John agar supaya memperhatikan sesuai dengan komitmen saya bersama dia, harus ada asisten pelatih lokal yang turut serta di dalam timnas Indonesia, imbuh Sumarji. Kehadiran Nova dan Sophie bukan sekedar pelengkap, mereka diharapkan menjadi jembatan antara visi Hartman dan karakter sepak bola Indonesia, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan lintas kelompok usia. Di balik gemerlap gaji bintang-bintang Real Madrid, sebuah fakta mengejutkan muncul. Ibu Kylian Mbappe disebut-sebut memperoleh penghasilan lebih tinggi daripada 7 pemain tim utama Real Madrid musim lalu dalam perannya sebagai agen. Real Madrid dikenal mempekerjakan beberapa pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Menurut Capology, Kylian Mbappe menerima gaji sekitar 520.000 pound per pekan di Santiago Bernabeu, menjadikan pemain dengan penghasilan tertinggi klub. Posisi kedua ditempati Vinicius Junior yang digaji sekitar 415.000 pound per pekan. Di sisi lain, Real Madrid juga memiliki sejumlah pemain akademi yang masuk skuad utama dengan gaji jauh lebih kecil. Meski demikian, nominal tersebut masih sebanding dengan beberapa pemain papan atas di tim-tim La Liga yang lebih rendah. Kedatangan Mbappe ke Real Madrid pada musim panas 2024 menjadi satu di antara transfer paling bersejarah di generasinya. Sebagian besar klub elit Eropa sempat memburu tanda tangan penyerang Prancis itu secara free transfer dari Paris Saint-Germain. Real Madrid akhirnya berhasil memenangkan persaingan tersebut dengan membayarkan bonus tanda tangan senilai 130 juta pound yang dibayarkan selama durasi kontraknya, menurut laporan ESPN. Dalam dunia transfer tingkat tinggi, peran agen makin krusial dalam beberapa tahun terakhir, dan kompensasinya pun meningkat seiring itu. Mbappe diwakili oleh ibunya, Faiza Lamari, mantan pemain handball Prancis yang mendampingi karir Mbappe sejak ia berusia 15 tahun. Laporan dari media Portugal A Bola menyebut Lamari menerima 4,5 juta euro neto per tahun sebagai imbalan atas jasanya, angka yang sudah termasuk dalam kontrak 5 tahun Mbappe. Bentuk kesepakatan Lamari sedikit berbeda dibanding agen lain. Dalam wawancara dengan Envoy Special 2024, Lamari mengungkap telah membuat perjanjian langsung dengan Mbappe, di mana ia menerima 30% dari seluruh penghasilan Mbappe. Akibat kesepakatan itu, Lamari disebut mengantongi lebih dari 7 pemain tim utama Real Madrid sekaligus: Raul Asensio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Fran Garcia, Arda Güler, dan Brahim Diaz. Kendati kesepakatan Lamari dibuat langsung dengan Mbappe, bukan klub, praktik menerima komisi besar oleh agen bukan hal yang langka. Contohnya agen Neymar, Pini Zahavi, meraup sekitar 45 juta euro ketika kliennya menandatangani transfer rekor dunia senilai 198 juta pound ke Paris Saint-Germain pada 2017. Sementara Mino Raiola, agen Paul Pogba, menerima 24 juta pound dalam transfer Pogba ke Manchester United pada 2016. Sebagian besar klub biasanya membayar komisi standar 10% dari gaji pemain untuk agen, dan agen juga bisa menerima bagian dari paket transfer secara keseluruhan. Dalam kasus Mbappe, Real Madrid tidak mengeluarkan biaya transfer karena kontraknya dengan PSG sudah habis. Namun itu memberi kesempatan bagi penyerang Prancis itu untuk meminta bonus tanda tangan besar yang turut mempengaruhi negosiasi agen. Pemain timnas Indonesia Dean James mengalami cedera dan harus absen membela klubnya Go Ahead Eagles dalam persaingan Eredivisie 2025-2026. Timnya takluk 3-1 dari Heerenveen pada partai tunda pekan ke-20 Kamis, 12 Februari 2026 dini hari. Go Ahead Eagles berstatus tuan rumah menghadapi Heerenveen tanpa diperkuat Dean James yang hingga kini belum diungkapkan secara mendetail mengenai jenis dan tingkat keparahannya. Dalam laga ini, posisi yang sering ditempati Dean James diisi oleh Alphonse Sampet. Laga berlangsung sengit di babak pertama hingga tak ada gol yang tercipta. Baru pada menit ke-54, Go Ahead Eagles membuka keunggulan lewat gol Julius Dirksen menuntaskan umpan Jacob Breum. Namun tim tamu Heerenveen mengamuk setelah kebobolan. Hanya berselang 4 menit saja setelah gol tuan rumah, Lasse Nordas menyamakan kedudukan menjadi 1-1. 10 menit kemudian Lasse Nordas mencatat brace setelah menyelesaikan assist dari Maxence Rivera. Menit ke-81, giliran Jacob Trenskov memastikan kemenangan Heerenveen dengan memanfaatkan umpan Maxence Rivera. Skor 3-1 untuk keunggulan Heerenveen bertahan hingga laga usai.
Hasil buruk bagi Go Ahead Eagles yang sudah tak merasakan kemenangan dalam 10 laga terakhir di Eredivisie. Posisi mereka di klasemen juga cukup rawan longsor, dengan nilai 23 hanya berjarak 6 poin dari tim penghuni zona degradasi dengan kompetisi menyisakan 12 pertandingan lagi. Pelatih Go Ahead, Melvin Bol, menyoroti performa timnya yang bermain buruk, terutama gol sepele saat Heerenveen menyamakan kedudukan yang kemudian menjadi titik awal kekalahan timnya. Kita memberikan tendangan sudut dengan sangat mudah. Kita harus merasakan situasi yang kita hadapi, tuturnya. Dikutip dari Football Primavera. Dengan situasi susah menang di 10 pertandingan beruntun dan posisi di papan klasemen yang mengkhawatirkan, membuat Go Ahead Eagles harus mati-matian bangkit di laga tersisa. Berikutnya mereka akan bertandang ke markas Feyenoord. Kita butuh kemenangan, kemudian kita harus menghadapinya dan menembakkan bola. Kita bisa berbicara satu sama lain sepanjang minggu, tetapi saat-saat seperti itulah kita harus menunjukkan mentalitas mati suri. Itu terlalu mudah, jelasnya. Perjalanan karirnya juga menunjukkan progres bertahap. Ia berkembang dari level akademi hingga mencapai skuad utama Genk. Dalam prosesnya, ia sempat beradaptasi di berbagai posisi sebelum akhirnya difokuskan sebagai penyerang tengah, peran yang kini menjadi identitasnya di lapangan. Dalam hal karakter permainan, ia dikenal sebagai striker dengan profil defensive forward. Tipe pemain seperti ini tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga aktif turun membantu membangun serangan dan menekan lawan sejak fase awal permainan. Mobilitas tinggi dan etos kerja menjadi salah satu ciri utamanya. Statistik performanya di level pengembangan juga cukup stabil. Ia pernah mencatat 6 gol dan 3 assist dalam 16 pertandingan bersama Jong Genk di kasta kedua Liga Belgia musim 2024-2025. Pada musim sebelumnya, ia membukukan 4 gol dan 2 assist dari 23 laga. Sementara di tim utama Genk, ia mencatat 1 gol dan 1 assist dari 18 penampilan. Rekap statistik keseluruhan menunjukkan konsistensi perkembangan. Jong Genk, 48 pertandingan, 11 gol, 5 assist. KRC Genk, 16 pertandingan, 1 gol, 1 assist. Selain pengalaman klub, rekam jejak internasional di level junior juga menjadi nilai tambah. Ia telah mengoleksi caps bersama tim nasional Belgia kelompok usia, termasuk 4 penampilan bersama U19. Pengalaman ini menandakan ia telah terbiasa bermain dalam kompetisi dengan standar tinggi. Dari sisi perkembangan pemain muda, klub-klub Belgia seperti Genk memang dikenal memiliki sistem pembinaan yang kuat. Akademi mereka pernah melahirkan pemain-pemain top Eropa, sehingga lingkungan kompetitif tersebut turut membentuk kualitas teknis maupun mental pemain muda. Meski begitu, peluang naturalisasi masih sebatas wacana dan belum ada pernyataan resmi terkait rencana tersebut. Namun kombinasi faktor usia, pengalaman di kompetisi Eropa, serta latar belakang keturunan Indonesia membuat namanya menjadi salah satu prospek menarik untuk dipantau. Apabila suatu saat proses tersebut terrealisasi, ia berpotensi menambah variasi pilihan di lini depan timnas Indonesia. Terlebih di tengah upaya membangun tim yang kompetitif di level Asia, keberadaan pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa bisa menjadi nilai strategis bagi perkembangan skuad ke depan. Pendekatan ini sekaligus melanjutkan tradisi naturalisasi pemain yang sebelumnya sudah dilakukan oleh tim-tim pelatih terdahulu, seperti Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Hartman membuka pintu lebar bagi pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia, tanpa terkecuali asal Eropa atau liga lain. Tantangan dan peluang naturalisasi. Meski peluang naturalisasi besar, Hartman juga menghadapi realitas bahwa banyak dari nama besar dengan level liga tinggi belum tentu bersedia langsung berpindah paspor. Beberapa pemain juga masih fokus ke klub mereka masing-masing di Eropa dan belum memastikan komitmen bermain untuk timnas Indonesia pada jangka panjang. Namun, langkah ini tetap dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis pemain Indonesia agar makin kompetitif di panggung Asia, bahkan dunia. Era John Hartman di timnas Indonesia membuka babak baru dalam strategi naturalisasi pemain. Dengan mengincar berlian Eropa yang bermain di liga bergengsi seperti IPL dan Bundesliga, Hartman menunjukkan ambisinya untuk membawa skuad Garuda menuju level baru, tidak hanya di kompetisi regional, tetapi juga di panggung global seperti Piala Dunia 2030. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman,
buka-bukaan dengan kondisi skuad Garuda Merah Putih. Dalam kanal YouTube Timnas Indonesia pada Minggu 8 Februari 2026, pelatih anyar asal Inggris ini membagikan pendapatnya. Menurutnya, Timnas Indonesia sudah punya pemain yang matang. Nama-nama pemain abroad yang terdaftar sebagai starter juga sudah berpengalaman mengolah si kulit bulat. Bahkan ketika disandingkan dengan klub besar Asia lainnya, Indonesia masih terhitung cukup bagus. Pemain tier 1 dan 2 kita ada di posisi keempat atau kelima AFC. Jelas Hartman. Ketika mendapat pertanyaan terkait alasan kegagalan masuk ke kompetisi Piala Dunia, Hartman akhirnya buka suara. Menurutnya, pemain Timnas Indonesia masih belum punya chemistry yang baik. Bagi Hartman, kualitas pemain sudah bagus. Hanya saja tiap pemain tidak punya waktu untuk saling mengenal dan memahami bagaimana peta tim berjalan. Mereka tidak punya waktu untuk membangun koneksi, padahal hal ini bisa sangat membantu saat momen sulit di lapangan. Pendapat Hartman tentang kondisi skuad Timnas Indonesia selaras dengan pengamat sepak bola Asia. Berdasarkan data yang FIFA miliki, tim dengan persiapan yang lebih panjang cenderung lebih baik di segi taktik, mental, dan koordinasi lapangan. Laporan dari FIFA Technical Study Group ini menjadi landasan evaluasi Hartman. Ia harap waktu yang saat ini dimiliki untuk melatih Timnas Indonesia bisa meningkatkan kekurangan skuad merah putih di bagian tersebut. Mendapat pertanyaan terkait strategi, Hartman menegaskan punya filosofi sendiri. Filosofi ini membuatnya memanfaatkan tim yang sudah terbentuk, bukan terus-menerus mencari pemain baru. Dengan kata lain, Hartman berniat memaksimalkan kondisi skuad Timnas Indonesia hingga optimal. Meskipun Hartman tetap terbuka dengan adanya tambahan pemain abroad. Menurutnya, setiap pelatih harus bekerja dengan apa yang ada. Apalagi ia melihat pemain timnas sudah cukup matang sebagai pemain profesional, sehingga ia memilih tidak meragukan kualitas dan skill yang mereka miliki. Sebagai pelatih baru, Hartman tentu harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Karenanya, ia meminta banyak pihak sedikit bersabar sampai selesai memperbaiki kondisi skuad Timnas Indonesia saat ini. Saya pikir dengan para pemain yang sudah kami rekrut, tetap butuh waktu bagi mereka untuk bersatu, tutupnya.